Menteri Kebudayaan Fadlizon klarifikasi terkait pernyataannya atas pemerkosaan massal dalam tragedi 1998. Fadli menegaskan pernyataannya untuk mendorong kehati-hatian dalam penggunaan istilah yang syarat muatan sejarah. Berada sekarang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini. Salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Menteri Kebudayaan Fadlizon sempat menjadi sorotan lantaran pernyataannya diduga menyangkal pemerkosaan massal pada tahun 98. Namun Fadlizon mengklarifikasi pernyataannya. Menteri Kebudayaan ini menegaskan dirinya mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Fadlizon juga menekankan bahwa saat kerusuhan tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah menggandeng pihak swasta meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Meski mendapat sejumlah kritik, namun pemerintah pastikan rumah subsidi layak huni. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam dua tipe. Tipe pertama memiliki satu kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki dua kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit, rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya, karena nggak bisa terima tetangga nih, karena iya benar nggak bisa terima tamu, karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, namun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara juga tekankan kritik akan diterima dengan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya, rumah ini akan didirikan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlampau mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rumah subsidi berukuran mini dijual dengan harga 100 juta rupiah per unitnya. Lantas, bagaimanakah tanggapan warga atas rumah ini? Dan berikut pernyataan warga. Kalau saya sih nggak setuju ya. Secara akhirnya tambah kecil. Jadi menurut saya kalau dibilang layak sih layak, cuman menurut saya hanya kekecilan saja sih. Harusnya tetap seperti rumah sederhana yang sebelumnya pemerintah pernah menggaung-gaungkan itu. 100 juta kalau gajinya sekitar 6 atau 7 juta, mungkin 100 juta bisa. Tapi kalau di bawah 6 juta itu tidak memungkinkan. Berarti abang tidak setuju dengan? Tidak setuju dengan subsidi rumah subsidi komitmen ini. Enggak deh, enggak. Idealnya untuk berkeluarga sebenarnya ukurannya berapa, Mbak? Itu kalau aku ya, karena aku anakku banyak 6 sama suami dia 8 orang. Itu berapa itu? Berapa meter itu? Pokoknya segitulah. Enggak, pokoknya kalau yang tadi itu enggak, kalau aku enggak muat.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mega proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa akan segera dikerjakan. Presiden menyebut tak akan menunda lagi proyek yang sudah direncanakan sejak tahun 1995 ini. Prabowo menyebut tanggul laut akan dibangun dengan panjang 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan sekitar 80 miliar dolar Amerika dengan target waktu penyelesaian hingga 20 tahun. Prabowo mengungkapkan tidak tahu siapa presiden yang akan menyelesaikan proyek tersebut. Presiden menegaskan akan memulai terlebih dahulu sesegera mungkin. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera. Saudara-saudara sekalian, proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Di sisi lain, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan berkonsentrasi terhadap jatah Pemprov Jakarta dalam pembangunan Giant Seawall, yakni 19 km yang sebelumnya 12 km. Sementara sisanya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang diajarin apa aja? Tadi kita belajar apa? Jadi Giant Seawall itu yang menjadi bagian Jakarta, Jakarta yang akan tanggung jawab. Ada yang menjadi bagian pemerintah pusat yang tanggung jawab. Saya berkonsentrasi yang menjadi bagian pemerintah Jakarta. Yang awalnya 12 kilo, sekarang ditambah menjadi 12, tambah 7 menjadi 19 kilo. Itulah yang menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian, perencanaan untuk pembiayaannya tentunya kami berkonsentrasi terhadap hal itu. Di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, pemirsa, proyek Giant Seawall adalah bentuk keputusan yang berani dari pemerintahan Prabowo Subianto. Lantaran progresnya memakan waktu lebih dari 5 tahun. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Membangun proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dilakukan. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan instruksi berbeda dengan Mendagri Tito Karnavian terkait rapat di hotel. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.